Baik, selamat berjumpa kembali dalam pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan mempelajari tentang Indonesia di tengah globalisasi. Nah, dilihat dari sejarahnya, benih-benih globalisasi muncul ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Yaitu ketika pedagang dari Tiongkok dan India mulai berdagang ke negeri lain. Nah, perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika juga terjadi. Kemudian terjadi eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa yang didukung oleh revolusi industri. Nah, ketika itu Nusantara mulai berrelasi dengan bangsa-bangsa Eropa dan kemudian berujung pada penjajahan. Kemudian juga menjadi sejarah globalisasi adalah perang dingin antara kubu barat dan timur, antara Amerika dengan Soviet, ya, dan kemudian diakhiri dengan runtuhnya komunisme, ya. Nah, setelah zaman es berakhir dan Nusantara menjadi gugus kepulauan, nenek moyang bangsa Indonesia merupakan perintis dan penarik arus-arus pelayaran internasional yang membuka jalan ke arah globalisasi. Demikian Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna. Nenek moyang bangsa Indonesia merupakan perintis dari globalisasi purba, ya, atau archaic globalization. Ternyata bangsa kita itu menjadi salah satu perintis, ya, kata Yudi Latif, ya. Kemudian Nusantara ternyata juga menjadi salah satu bahan pemikiran dari Adam Smith, ya, dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, ya, lebih dikenal dengan buku The Wealth of Nation, menyebutkan tentang dua penemuan agung yang berdampak besar terhadap globalisasi, yaitu penemuan jalur ke Nusantara, East Indies, dan penemuan benua Amerika. Jadi Nusantara atau Indonesia sekarang itu sebenarnya menjadi salah satu pelopor dari globalisasi, ya. Apa itu globalisasi? Ya, globalisasi adalah suatu proses di mana sesuatu ciri menjadi tanpa batas negara. Ya. Batas negara menjadi pudar, begitu ya. Nah, globalisasi dapat dilihat sebagai gambaran dari teori evolusi Darwin. Kita tahu teori Darwin yang terkenal adalah survival of the fittest, ya. Dan itulah ciri utama dari globalisasi sekarang, gitu ya. Globalisasi berkaitan dengan internasionalisasi, ya. Batas-batas negara menjadi hilang, kemudian liberalisasi, ya, universalisasi dan westernisasi. Ada beberapa ciri globalisasi, ya. Dalam perubahan ruang dan waktu, relasi antar manusia menjadi lebih cepat, ya, menjadi lebih dekat, begitu, dan dunia serasa lebih kecil, ya. Kemudian juga globalisasi ditandai oleh saling ketergantungan. Tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri, ya, melainkan saling ketergantungan dalam perdagangan internasional, ya. Selain perdagangan juga terjadi peningkatan interaksi budaya, ya, dan kemudian meningkatnya masalah bersama. Ada 3 pemeran penting globalisasi, yaitu negara, pasar, dan teknologi, tentu saja, ya. Ada kebaikan globalisasi, produksi global dapat ditingkatkan, ya. Kemudian meningkatnya kemakmuran masyarakat suatu negara, meluasnya pasar, dapat memperoleh lebih banyak lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, kemudian menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Namun demikian, globalisasi juga memunculkan keburukan-keburukan, ya. Pertama, misalnya dapat menghambat pertumbuhan industri di suatu negara, ya, karena memang kalah bersaing. Kemudian memperburuk neraca pembayaran suatu negara karena memang kalah bersaing. Kemudian sektor keuangan menjadi semakin tidak stabil, ya. Volatilitasnya sangat tinggi. Kemudian juga memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
globalisasi bisa menghilangkan rasa nasionalisme, itu juga salah satu yang buruk ya. Kita menjadi katakanlah penghuni negara dunia gitu, padahal sesungguhnya negara-negara konvensional itu tetap ada ya. Ada beberapa pendorong terjadinya globalisasi: dinamika dan perkembangan politik dunia, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, perkembangan perusahaan multinasional dan transnasional, serta dinamika perkembangan dunia pada umumnya gitu. Nah, perkembangan teknologi informasi perlu dicatat ya. Dengan begitu dahsyatnya perkembangan teknologi informasi, maka relasi antar negara, perusahaan-perusahaan di seluruh pelosok dunia itu bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat gitu ya, dan kemudian ini mendorong lebih cepatnya perputaran ekonomi, sehingga seluruh perputaran ekonomi menjadi mengglobal gitu ya. Kata Featherstone tahun 91, globalisasi telah menjadi kekuatan yang membutuhkan respon tepat karena ia memaksa suatu strategi bertahan hidup, survival strategy ya. Kalau teorinya Darwin tadi saya katakan survival of the fittest, dan strategi pengumpulan kekayaan, akumulatif strategy, bagi berbagai kelompok dan masyarakat. Bagaimana Indonesia di tengah globalisasi ya, pentingnya identitas bangsa ini yang digaungkan bahkan sejak era Bung Karno, bahwa penting pembangunan karakter bangsa sehingga kemudian bangsa kita menjadi bangsa yang memiliki identitas yang kuat. Nah, identitas yang kuat itu mencegah ya terjerumusnya bangsa ini pada hanya menjadi kulinya bangsa-bangsa gitu ya. Kemudian Indonesia di tengah globalisasi juga harus mengeksplor berbagai kelebihan ya, potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan kemudian kebudayaan. Bahkan banyak orang yakin bahwa kebudayaan kita bisa menjadikan Indonesia sebagai super power baru di era globalisasi. Tapi tentu saja ini tergantung dari upaya, tergantung dari kecerdasan bangsa ini ya, di tengah era yang semakin mengglobal ini gitu. Kemudian fakta yang dihadapi sekarang, globalisasi yang tidak dibarengi dengan penanaman ideologi dan pembangunan karakter bangsa menghasilkan krisis kebudayaan dan kemudian hilangnya jati diri ya. Sebagai terakhir, ada pertanyaan, bagaimana cara agar bangsa ini tidak kehilangan jati diri di tengah globalisasi. Oke, saya kira itu pertemuan kita kali ini tentang Indonesia di tengah globalisasi. Terima kasih.